Halo semuanya, kami dari kelompok 1F akan membuat video informatif yang membahas tentang kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal ada unsur subjek dan juga unsur predikat. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Tiga, menggunakan diksi yang tepat. Empat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan juga sistematis. Lima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Enam, melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan yang terakhir, terdapat menggunakan variasi struktur kalimat. Penggunaan kalimat efektif. Penggunaan kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan atau gagasan dengan jelas, tepat, dan hemat kata, sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan makna ganda. Kalimat efektif juga harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan menggunakan kosakata baku agar komunikatif dan mudah dipahami. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Kalimat efektif memiliki keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa. Ini berarti setiap kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, kepararelan bentuk. Jika dalam sebuah kalimat terdapat beberapa unsur yang sederajat, misalnya kata kerja yang berurutan, maka unsur-unsur tersebut harus memiliki bentuk yang sama. Yang ketiga, kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan atau mubazir. Hindari pengulangan kata yang tidak perlu dan penggunaan kata yang maknanya sudah tercakup dalam kata lain. Yang keempat, kecermatan pilihan kata. Pilihlah kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat serta makna yang ingin disampaikan. Hindari penggunaan kata yang ambigu atau memiliki banyak penafsiran. Yang kelima, ketegasan makna. Letakkan bagian kalimat yang ingin ditekankan di awal kalimat atau gunakan partikel penegas seperti lah, kah, ataupun. Yang keenam, kepaduan gagasan. Hubungan antar kalimat atau antar bagian kalimat harus logis dan tidak terputus-putus. Gunakan konjungsi atau kata hubung yang tepat untuk memperjelas hubungan tersebut. Dan yang terakhir yaitu kelogisan makna. Mana kalimat harus dapat diterima akal sehat dan tidak menimbulkan interpretasi yang aneh. Berikut contoh kalimat efektif dan tidak efektif pada artikel ilmiah yang sudah kami cari. Artikel yang pertama berjudul Survei Obesitas Anak Usia Dini Menggunakan Machine Learning Selama Pandemi COVID-19 di Kota Medan. Hasil dari analisis artikel ilmiah, kalimat-kalimat dalam artikel yang berjudul Survei Obesitas Anak Usia Dini Menggunakan Machine Learning Selama Pandemi COVID-19 di Kota Medan secara umum sudah menyampaikan ide pokok yang cukup jelas. Tetapi, dari sisi efektivitas penulisan, masih ada beberapa aspek penulisan yang perlu ditingkatkan. Lanjut, terdapat beberapa kalimat tidak efektif dari artikel ilmiah tersebut, seperti yang pertama, penggunaan kata yang tidak perlu atau boros. Yang kedua, struktur kalimat tidak jelas atau tidak logis. Yang ketiga, kesalahan ejaan atau typo. Yang keempat, kata tidak baku. Yang kelima, pengulangan makna. Yang keenam, kalimat terlalu panjang dan tidak fokus. Berikut bukti contoh kalimat efektif dan tidak efektif pada artikel ilmiah yang pertama. Pada bagian yang pertama, penggunaan kata yang boros. Masalah yang terdapat
pada kalimat tersebut, yaitu kalimat panjang, ada pengulangan makna yang terdapat di kata semua orang dan tiap individu. Yang kedua, struktur kalimat tidak jelas atau tidak logis. Masalah yang terdapat pada kalimat tersebut yaitu struktur kacau dan kurang jelas. Yang ketiga, kesalahan ejaan atau typo. Terdapat pada kata DNA seharusnya dan kuesioner seharusnya kuesioner. Selanjutnya, lebih besar harusnya ditulis lebih besar. Yang keempat, kata tidak baku. Masalahnya itu ada pada kata merubah. Kata bakunya itu harusnya mengubah. Yang kelima, pengulangan makna. Masalahnya yang terdapat pada kalimat tersebut, tahapan anak usia dini merupakan tahapan yang sangat mendasar. Masalahnya itu terdapat kata tahapan itu diulang. Yang keenam, kalimat terlalu panjang dan tidak fokus. Masalah yang terdapat pada kalimat tersebut yaitu kalimat berbelit dan kata anak usia dini itu diulang. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif pada artikel ilmiah. Artikel kedua berjudul sirkulasi pulmoner dan sirkulasi bronkial. Hasil dari analisis artikel ilmiah, sebagian besar kalimat dalam artikel sirkulasi pulmoner dan sirkulasi bronkial cukup efektif, terutama dalam menyampaikan informasi ilmiah secara sistematis dan sesuai konteks medis. Gaya penulisan cukup formal, khas artikel ilmiah, dan sesuai untuk pembaca akademik atau profesional. Namun, terdapat beberapa kalimat yang tidak efektif dari artikel ilmiah tersebut, yaitu seperti yang pertama, redundansi atau pengulangan makna. Yang kedua, struktur kalimat yang tidak ringkas. Yang ketiga, kesalahan ejaan atau format. Yang keempat, ketidaksesuaian dalam struktur kalimat. Berikut adalah bukti penggunaan kalimat tidak efektif pada artikel kedua, yang berjudul sirkulasi pulmoner dan sirkulasi bronkial. Yang pertama ada redundansi atau pengulangan makna. Ketidakefektifan karena penggunaan frasa dibandingkan dengan dan memiliki sifat berbeda yang disebabkan karena adanya perbedaan, mengulang makna yang sama, dan membuat kalimat tidak hemat kata. Yang kedua ada struktur kalimat yang tidak ringkas. Ketidakefektifan karena penggunaan hingga akhirnya masuk kembali dapat diringkas menjadi hingga masuk kembali. Yang ketiga ada kesalahan ejaan atau format. Sekitar 10 meter persegi, penulisan yang benar adalah 10 meter persegi. Beri tanda spasi antara angka dan satuan. Yang keempat ada ketidaksesuaian dalam struktur kalimat. Contoh, fungsi penting dari sirkulasi pulmoner adalah mengantarkan darah dari dan ke alveoli, terjadi proses pertukaran gas. Struktur ini membingungkan. Lebih tepat jika ditulis, fungsi penting sirkulasi pulmoner adalah mengantarkan darah ke alveoli untuk terjadinya proses pertukaran gas. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif pada artikel ilmiah. Artikel ketiga berjudul Hubungan Pengetahuan Gizi Tingkat Kecukupan Zat Gizi dan Aktivitas Fisik dengan Status Gizi pada Guru SMP. Banyak kalimat pada jurnal Hubungan Pengetahuan Gizi, Tingkat Kecukupan Zat Gizi, dan Aktivitas Fisik dengan Status Gizi pada Guru SMP masih menggunakan kalimat tidak efektif yang menjadikan jurnal tersebut kurang terasa ilmiah. Beberapa kalimat tidak efektif yang ditemukan seperti kalimat tidak lengkap atau membingungkan. Lalu pengulangan kalimat yang tidak perlu dan pilihan kata yang tidak efektif. Berikut adalah beberapa contoh kalimat tidak efektif pada
artikel hubungan pengetahuan gizi, tingkat kecukupan zat gizi, dan aktivitas fisik dengan status gizi pada guru SMP. Pada contoh kalimat pertama, ditemukan adalah kalimat tidak lengkap. Pada contoh tersebut disebutkan 3 kategori, namun yang muncul hanya 2, dan ini menyebabkan ketidaksinkronan untuk membaca. Seharusnya kalimat yang benar adalah aktivitas fisik subjek pada hari sekolah dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sangat ringan, ringan, dan sedang. Yang kedua adalah pengulangan kata tidak perlu. Pada contoh kedua, kata dan diulang berulang kali yang menjadikan kalimat terasa panjang dan bertele-tele. Dapat diperbaiki menjadi guru memiliki tugas ganda sebagai pengajar dan pendidik serta bertanggung jawab sebagai tenaga profesional, menjadikan kalimat lebih efektif dan terasa ilmiah. Yang terakhir adalah pilihan kata tidak perlu. Pada contoh, frasa sebagai akibat membuat kalimat menjadi kaku dan dapat disederhanakan menjadi status gizi adalah keadaan tubuh akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi. Adapun contoh keempat dari kalimat efektif dan juga tidak efektif pada artikel ilmiah dengan judul pentingnya pengetahuan gizi untuk asupan makan yang optimal pada atlet sepak bola. Hasil dari analisis artikel tersebut, beberapa kalimat dalam jurnal dengan judul pentingnya pengetahuan gizi untuk asupan makan yang optimal pada atlet sepak bola masih menggunakan kalimat tidak efektif yang membuat para pembaca bingung memahami arti dari kalimat tersebut. Tetapi ada beberapa juga yang sudah menggunakan gaya yang formal dan juga cukup baku. Terdapat beberapa kesalahan atau kalimat tidak efektif dari artikel tersebut. Yang pertama, kesalahan ejaan atau kata. Yang kedua, kalimat yang berlebihan. Ketiga, pilihan kata yang tidak efektif. Dan yang keempat, kalimat terlalu panjang dan boros. Berikut penjelasan dari 4 kesalahan pada artikel ilmiah yang saya contohkan tadi. Yang pertama ada kesalahan ejaan atau kata. Di dalam artikel tersebut terdapat kata atlet merupakan kata yang tidak efektif. Untuk kata yang benar adalah atlet. Jadi pakai E bukan pakai I. Yang kedua, kalimat yang berlebihan. Pada kalimat tersebut, kata diminati dan digemari, jika lebih difahami lagi, itu sama-sama mempunyai arti disukai. Jadi cukup ditulis salah satu saja. Dan yang ketiga, pilihan kata tidak efektif. Contoh, olahraga merupakan gerak badan yang dilakukan dengan teknik tertentu oleh satu orang atau lebih, dan merupakan aspek utama dalam kehidupan ekonomi, sosial, serta politik. Adapun perbaikannya adalah olahraga adalah gerak badan dengan teknik tertentu yang menjadi aspek utama dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan juga politik. Yang keempat, kalimat terlalu panjang dan boros. Contoh, sepak bola di Indonesia berkembang dengan pesat sehingga dibentuk organisasi Persatuan Sepak Bola Indonesia yang menjadikan banyak klub-klub sepak bola. Adapun perbaikan di bawahnya yaitu sepak bola di Indonesia berkembang dengan pesat sehingga dibentuk organisasi Persatuan Sepak Bola Indonesia yang menjadikan banyak klub-klub sepak bola. Artikel yang kelima dengan judul Perubahan Pengetahuan tentang Gizi Seimbang sesudah diberi penyuluhan dengan metode ceramah melalui media Liavet pada anak SD di SDN Klego. Hasil dari analisis artikel ilmiah, kalimat-kalimat dalam artikel tersebut masih menggunakan kalimat yang tidak efektif dan banyak kesalahan ejaan atau typo. Terdapat beberapa kalimat tidak efektif dalam artikel ilmiah tersebut seperti 1. Kesalahan ejaan atau typo, 2. Pemilihan kata tidak efektif, dan kesalahan penulisan imbuhan. Bukti contoh artikel yang kelima. Yang pertama, kesalahan ejaan atau typo dari kalimat tersebut. Terdapat kesalahan dalam menulis kata cermak.
seharusnya itu ceramah. Kesalahan yang kedua itu dalam menulis kata tentang, harusnya pakai "n" jadi tentang. Yang kedua, pilihan kata tidak efektif dari kalimat tersebut itu perbaikan katanya menjadi anak usia sekolah adalah investasi bangsa sekaligus generasi penerus yang tumbuh kembangnya harus diperhatikan. Yang ketiga, kesalahan penulisan imbuhan. Dari kalimat tersebut terdapat kesalahan dalam menulis kata imbuhan di rumah. Seharusnya di-nya dipisah. Pengertian kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak dapat menyampaikan pesan atau informasi dengan jelas, atau bisa disebut dengan bahasa yang bertele-tele, tidak mudah dipahami. Tips membuat kalimat efektif. Yang pertama, gunakan kata baku. Yang kedua, hindari pengulangan yang tidak penting. Yang ketiga, pilih kata yang tepat sasaran. Yang keempat, gunakan kalimat aktif jika memungkinkan. Yang kelima, pastikan kalimat memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kesimpulan pada video kali ini ialah bahwa kalimat tidak efektif dalam jurnal ilmiah mengurangi kejelasan, menghambat alur baca, dan menurunkan kesan profesional terhadap karya tulis ilmiah. Karena itu, penulisan jurnal ilmiah harus mengutamakan kalimat yang ringkas, jelas, logis, padat makna, dan terstruktur rapi. Penulisan dengan kalimat efektif membantu memperkuat asumsi penelitian, mempercepat pemahaman pembaca, dan meningkatkan kualitas akademik pada karya ilmiah itu sendiri.